Hello everybody, nice to see you all. Hopefully all of us fine. Senang ketemu lagi melalui channel Sinibo. Seperti biasa kita berbagi. For you who just watch this video, you are welcome to press subscribe and the bell so later you will first to get our new video. Bagi yang baru menyaksikan, dipersilakan untuk mengklik subscribe dan loncengnya. Nanti kalian akan menjadi orang pertama untuk mendapatkan video kita yang terbaru. Ya, oke. Hari ini kita akan berbagi tentang misi di suam. Ada orang sedang penuh kelap-kelip matanya berpikir we see over here why in bahasa we say mengapa atau kenapa. Jadi dengan mengatakan mengapa atau kenapa ini berarti nanti kita akan mendengarkan satu alasan. Inilah yang akan kita bicarakan kali ini, reason, alasan, from reason, dari kata reason. Alasan ini bisa punya dua persepsi, bisa kita menyampaikan sebagai dasar penyebab kita melakukannya, dan bisa juga menjadi satu tujuan kita melakukannya. Jadi alasan itu bisa kita mundur ke belakang, bisa maju ke depan. Jika kita bicara tentang sebabnya, maka kita menyampaikan itu dengan alasannya. Kita mundur ke belakang, tapi jika kita menyampaikan akibatnya, kita akan menyampaikan dengan versi alasan kita yang di depan. Kira-kira seperti apa depan belakang kita di sini? We see over here. Oke, we see over here ada stay safe, stay home. Ini seperti gambar-gambar virus ya. Oke, kita bisa artikan stay safe, stay home ini dengan tetap selamat, tetap aman, tinggal di rumah. Mungkin itu kira-kira ya. Ini kalau kita perhatikan seperti menyampaikan sesuai dengan keadaan kita sekarang ini yang masih ada wabah ya, pandemi. Nah, ini kita bisa simpulkan seperti notice ya, satu pernyataan. Nah, untuk kali ini kita hanya ingat fokus hanya berbicara menyampaikan alasan. Jadi untuk di sini hanya contoh saja ya. Untuk pernyataan ini, notice ini kira-kira kita setuju atau tidak? Jika setuju mengapa, jika tidak setuju mengapa. Jadi ini hanya kita contoh saja bagaimana penyampaian alasan. Visi alasannya seperti apa? Oke, ada dua bagian ya. Oke, visi oke. Ada dua bagian, sebelah kiri we have positive and the right side we have negative. Oke, we try to discuss from the positive one. Oke, kita lihat dari positif dulu ya. Ini hanya contoh, sekali lagi ingat ini contoh, kita fokusnya pada penyampaian alasan. Oke. Untuk pernyataan ini, sisi kiri positif, saya setuju, I agree with that because of health. I agree with that because of health. Saya setuju dengan itu dikarenakan kesehatan. Jadi demi kesehatan, supaya tetap aman, tinggallah di rumah. Now over here we see in the bracket noun. Jadi kita lihat di sini dalam kurung kata benda. Jadi because of diikuti kata benda pelan-pelan ya. Oke, kita lihat di sini ada green type, ada cetak hijau ya. Next, I believe it's true because we don't have the antivirus yet. Saya setuju, saya yakin itu benar. Karena because have the same meaning ya. Karena kita belum memiliki antivirus. You see over here sentence in the bracket. Jadi di sini kita bisa lihat yang di belakang setelah kata karena, alasan yang digunakan dalam bentuk kalimat. Ada subject we adalah don't have predicate-nya di antivirus yet, antivirus object yet complement. So jadi ini merupakan satu kalimat gitu ya, cause or because followed by sentence. Pelan-pelan ya, udah mulai merasakan perbedaan antara because of and cause. Next, I think it's a good idea for we don't have the antivirus yet. Saya pikir itu ide yang bagus karena kita belum memiliki antivirusnya. So, di sini kita lihat ada yellow type, ada yang kartu kuning
for ini. Yes, ini sengaja dibedakan. Dibedakan karena apa? Ini dia. Kita lihat pertama diikuti oleh yes, a sentence just exactly as cause or because. Jadi ini kata for diikuti oleh satu kalimat yang menjadi alasannya persis seperti model dalam cause or because. Namun begitu kita lihat dalam garis miringnya di sini dilanjutkan dengan kata had. Nah, had di sini seperti kita ketahui sudah ada sama dengan model because of, yaitu noun. So dari sini kita bisa simpulkan, yes, thank you. Kita punya for bisa diikuti oleh sentence, bisa diikuti oleh noun. Oke, udah mulai gampang ya. So jadi yang perbedaan baku ada di because of dan cause. Kalau for rada fleksibel, mana kanan kiri oke ya. Oke. Next, I think so, as we don't have the antivirus yet. Saya pikir begitu juga. Saya juga pikir juga begitu. Karena atau sebagaimana kita belum memiliki antivirus. See, ada ini warna Toscaya, oke, blue lah kita anggap ya. Jadi ini sama dengan warna yang diketik dalam cause and cause, artinya yes, mereka mempunyai jenis yang sama, penggunaan yang sama, yaitu diikuti oleh sentence. Thank you. Next, absolutely it's right. Yakin itu benar. Tentu saja itu benar. Since we don't have the antivirus yet. Karena sejak kita belum memiliki antivirusnya. Kembali we see blue type. So that means yes, same as and cause or because, ya. The last one, we have to do it to keep our health. Kita harus melakukan itu untuk menjaga kesehatan kita. Ini purpose, ya. Jadi di sini kita bisa menyampaikan mengapa kita setuju dengan ini, apa membuat kita menjadi positif dengan notice ini. Kita bisa menyampaikan alasannya dengan berbagai model. Ada yang sama, ada yang berbeda. Perhatikan perbedaannya di mana supaya semakin paham. Kita lihat sisi negatifnya, ya. The negative side. I disagree with that. Saya tidak setuju dengan itu. Maksudnya tidak setuju dengan notice ini ya, himbauan ini ya. Dikarenakan tulus uang. Money of you. Nah, kita tahu bahwa uang adalah kata benda. Ini yang menjadikan alasan ya tidak mungkin tetap di rumah, harus keluar, berarti ya dengan pertimbangan uang demi mendapatkan uang ya. Oke. Next, I doubt it. Because people still need to go out to earn money to live. In the bracket, sentence. Saya meragukan itu karena orang-orang masih harus keluar rumah untuk mendapatkan uang untuk hidup. You see? Cause or because, followed by sentence. Subject people, still complement, need to go. Predicate, out to earn money. This one, yes, complement. Oke, pelan-pelan ya, diperhatikan saja, semua kata paham. Next, I don't think it's a good idea for people still need to go out to earn money to live. Saya tidak merasa itu ide yang bagus nih. Karena orang-orang masih harus pergi keluar rumah untuk mendapatkan uang untuk hidup. Karena uang demi uang. Gitu ya. Jadi saya tidak merasa itu ide yang bagus. Karena uang, masalahnya itu uang. Oke. Jadi kembali kita lihat, for bisa diikuti oleh sentence, bisa diikuti oleh noun. Oke. Next, I don't think so. Saya rasa tidak. As people still need to go out to earn money to live. Karena ya orang-orang masih harus keluar untuk mendapatkan uang untuk hidup. Sebagaimana orang-orang masih harus keluar. Jadi kita bisa artikan dengan karena, bisa juga sebagaimana. Jadi kita tidak setuju dengan pendapat itu, tidak berpikir seperti ini, ya sebagaimana kita melihat orang-orang harus keluar, masih harus keluar untuk mendapatkan uang untuk hidup. Jadi tidak semua orang tetap di rumah, keadaan ekonomi berjalan. Ada orang harus keluar, baru ekonomi kehidupan berjalan. Ya, oke. Next, it must be a joke, since people still
need to go out to earn money to live. Ini pasti bercanda deh. Sejak orang-orang kan masih harus keluar untuk mendapatkan uang untuk hidup. Jadi since oke untuk karena, since oke untuk sejak. Yang jelas kita akan mencari alasan. Ya, oke. Ingat, blue type sama dengan S, sama dengan cause and because. The last one, we don't need to do it to earn money. Kita nggak perlu melakukan ini deh untuk mendapatkan uang. Jadi di sini disampaikan tujuannya. Jadi kita tidak setuju dengan ini, tidak pro ke notice ini untuk mendapatkan uang, gitu ya. Oke, kita lihat apa yang kita dapatkan. Berikut ini diingat ya perbedaannya antara untuk yang kata benda dan kalimat. Kira-kira ada apa di sini? Oke, ternyata ada latihan ya. Oke, sih. Oke, positif, negatif. We come here. Look at the pictures, then write 6 positive and 6 negative senses of each with reasons. Oke, perhatikan gambar-gambar ini, kemudian tulislah 6 positif dan 6 negatifnya untuk masing-masing berikut alasannya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini 6. Ini berarti kita bisa lihat berarti untuk A ada 6 positif, gitu ya. Terus ada 6 negatif. B juga begitu, ada 6 positif, ada 6 negatif. Demikian juga untuk C, 6 positif, 6 negatif, gitu ya, karena perintahnya seperti itu. Actually, it's not a big deal, itu bukan suatu masalah yang besar ya, karena sebenarnya 6 pun kita mengerjakan contoh seperti A ya. Nothing good comes easy. Tidak ada sesuatu yang baik itu datang dengan mudah. Is that true? Oke, silakan dipikirkan. Oke, seumpama kita mengerjakan ini, waktu kita menyampaikan untuk dari sisi A dalam sisi positifnya, 6 yang kita sampaikan itu sebenarnya ya tinggal copy paste. Tinggal copy paste ya, jadi tinggal copy paste bahasanya ya hari-hari. Oke, jadi tinggal contek saja. Bagaimana ide pertama, bagaimana ide kedua tinggal sama. Dasarnya sama. Tinggal membedakan mana yang bagian dan hanya diikuti oleh kata benda dan mana yang harus diikuti oleh kalimat, gitu ya. Oke, jadi jangan khawatir dengan wow banyak sekali. Actually sebenarnya kita hanya mengerjakan bagian A ya, hanya 2 jawaban kan? Positif 1 ide, negatif 1 ide. Tinggal kita mengembangkannya, kita ambil intinya. Untuk yang diikuti kata benda, inti masalahnya saja, alasannya. Sementara kalau untuk yang diikuti kalimat, kita uraikan dalam kalimat. That's it, hanya itu saja. Ya, oke, tinggal dikomposisikan dengan baik ya. Oke, bagi yang setuju kira-kira bagaimana, yang tidak setuju silakan. Oke, kalau tidak setuju bisa jadi ya karena faktor keberuntungan. Oke, no problem. Next, B. Our community's safety is our first priority. Keselamatan komunitas kita, masyarakat kita merupakan tujuan utama kita, prioritas pertama kita. Ya, bagi yang setuju silakan. Kira-kira kenapa? Bagi yang tidak setuju, ya silakan juga. Kira-kira alasan kita apa? Setiap yang kita sampaikan, kita berusaha untuk make a sense. Belajar bermakna, yang kita sampaikan juga bermakna. Minimal bisa diterima secara logika, ya. Next, C. Student of today, leader of tomorrow. Is that true? Pelajar sekarang ini pemimpin di masa depan. That means you. Oke, ini ya kamu ya yang menjadi pelajar ya. Oke, bagi setuju ya silahkan kasih argumennya, alasannya apa. Bagi yang tidak setuju silahkan ya, mungkin tidak setuju ya. Kenyataannya yang senior juga masih ada yang terpakai sebagai pemimpin ya. Oke, tapi tidak masalah juga kadang-kadang hanya faktor seleksi alam atau memang karena kualitas, gitu ya. Oke, selamat mengerjakan, semoga semakin terasa, jadi nanti kita semakin menikmati belajar bahasa Inggris kita. Oke, that's all for our sharing today. Thank you for watching. Thank you for your attention. Stay healthy. See you. Bye-bye.